Selamat sore teman-teman, balik lagi bareng Mama Sijal di sini. Dan ya, hari ini seperti yang kalian tahu, Mama Sijal sekarang berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan selamat sore dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini Mama Sijal akan pergi ke stasiun Yogyakarta, ke kota Jogja, menggunakan kereta api yang dimana jadwalnya 4 kali sehari. Udah kayak minum obat ya, malah lebih dari minum obat. Siapa lagi kalau bukan kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan pada video sebelumnya, video yang lalu dah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, aku naik kereta api Sancaka ini di kelas ekonomi premiumnya. Dan pada kesempatan kali ini aku mencoba kereta api Sancaka di layanan eksekutifnya. Dimana untuk perjalanan kali ini ikuti terus videonya sampai akhir dan jangan di skip ya. Dan hari ini karena aku males banget nyetak tiket ya, lagi mager, makanya hari ini aku pakai face recognition aja. Dan kereta api Sancaka sudah tersedia di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk suasana di dalam stasiunnya sendiri ini cukup ramai. Di sebelum boarding ya, sebelum meja boarding itu lumayan ramai di sisi sana. Dan untuk stasiun Surabaya Gubeng ada 2 ya, ada yang gedung baru dan gedung lama. Yang gedung lama itu di sebelah sana, di Balai KA Sancaka ini, dan yang aku masuk ini adalah gedung baru. Dan di gedung baru Surabaya Gubeng itu terdapat face recognition ya, jadi kalian bisa 2 metode untuk boarding, yaitu dengan cetak tiket ataupun face recognition seperti yang aku lakukan ini. Dan di depan ini juga ada isi ulang air minum, jadi kalau kalian air minumnya habis, nggak perlu khawatir. Di stasiun Surabaya Gubeng ini kalian bisa mengisinya melalui dispenser yang ada di sini nih di depan. Dan ini free ya. Yuk kita langsung masuk saja ke kereta api Sancakanya. Untuk hari ini aku berada di eksekutif 4, yang dimana kereta eksekutif itu berada di rangkaian belakang ya. Jadi hari ini aku berada di rangkaian kedua paling belakang, karena yang paling belakang itu adalah kereta pembangkit ya. Dan ini dia papan nama dari KA Sancaka Yogyakarta Surabaya Gubeng PP ya. Dan yuk kita menuju ke kereta kita di belakang. Dan untuk hari ini karena aku memilih single seat nomor 1 dan aku nggak tahu rangkaiannya ya, karena random aja milih single seat. Kalian tahu nggak? Aku berada di paling depan, jadi penjaga pintu. Aduh. Ya udah yuk, kita langsung aja masuk ke dalam rangkaiannya. Dan tara, di sini singgah sanaku. Di eksekutif 4 kali ini aku mendapatkan armada dengan kode K101905, yang berarti kereta eksekutif tahun dinas itu 2019, nomor yang kelima, tipe induknya adalah YK atau Yogyakarta. Dan bisa dilihat di sana itu mulai dinasnya tanggal 1/02/2019. Yang baru saja tiba di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng, ini adalah kereta api Ranggajati dari Cirebon, tujuan akhir stasiun Jember. Dan tepat waktu kayaknya. Dan di sini kereta api Ranggajati akan memutar lok yang tadinya berada di depan bisnis, nantinya akan berada di depan pembangkit ya. Dan kita menuju ke depan, lihat pemasangan lokomotifnya ya. Yuk gas. Oke, untuk lokomotif dinas kereta api Sancaka kali ini itu adalah CC206-1341. Tipe induknya SDT ya. Dan ini mempunyai 2 kabin, satu di sana, satu di sini ya. Dan ini kabin depannya, itu kabin belakangnya. Dan kereta api Sancaka akan diberangkatkan
pada pukul 16 lebih 40 menit. Baik teman-teman, kereta api Sancaka sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat jam 16 lebih 40 menit. Dan diperkirakan kita akan sampai di stasiun Yogyakarta itu sekitar jam 9 kurang 5 menit ya. Dan untuk waktu tempuh perjalanan kereta api Sancaka ini dari Surabaya Gubeng menuju ke Yogyakarta untuk hari ini menempuh waktu 4 jam lebih 10 menit ya. Kenapa 4 jam 10 menit? Nggak tahu juga. Biasanya itu hanya 4 jam pas ya, ini 4 jam 10 menit. Dan untuk Sancaka yang sore hari ini yang berangkat jam 16 lebih 40, nantinya kita akan menyusul satu kereta api di stasiun Babadan atau Saradan gitu. Aku lupa juga. Pokoknya di petak itu kita akan menyusul satu kereta api, yaitu kereta api Kahuripan dari Blitar, tujuan akhir stasiun Kiaran Condong. Dan itu terjadi pada malam hari. Dan untuk rute dari kereta api Sancaka sendiri, kereta api Sancaka akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Berarti ada 6 stasiun persinggahan dari kereta api Sancaka ini. Dan untuk suasana sendiri di Surabaya ini lagi mendung ya. Tadi juga habis hujan. Dan untuk di kereta api Sancakanya sendiri ini yang eksekutif 4 itu ternyata tidak terlalu ramai, dan kebanyakan adalah para pegawai LD ya, yang nanti entah turun di mana. Oke, untuk sehari-harinya kereta api Sancaka ini memiliki 4 kali keberangkatannya. Kalau regulernya itu adalah 3, pagi, siang, sore. Tapi untuk yang malam hari itu adalah fakultatif apabila ada event gede ataupun weekend biasanya. Jadi kereta ini merupakan Argo cepat, bukan Argo sih, KA Patas Surabaya Jogja ya, yang dimana
setiap minggunya itu ada 4 kali keberangkatan. Yang kereta lain tuh kayaknya nggak ada yang seperti itu ya untuk KA jarak jauhnya. Dan untuk rangkaiannya, kereta api Sancaka ini membawa 5 kereta ekonomi dengan kelas ekonomi premium dan juga 4 kereta eksekutif, yang dimana untuk urutannya adalah di belakang lokomotif itu kereta ekonomi premium 1, premium 2, 3, 4, sampai 5, lalu kereta makan, dan eksekutif 1, 2, 3, 4, lalu kereta paling belakang itu adalah kereta pembangkitnya. Jadi untuk pemisah antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu adalah kereta makannya. Untuk harga tiketnya sendiri, kereta api Sancaka ini di kelas eksekutif dari Surabaya Gubeng hingga Yogyakarta itu mulai dari 200-an ya, sampai dengan yang tertinggi itu sekitar 300 atau 400 sekian lah. Untuk detailnya ini nanti aku tampilin gambarnya ya untuk info harganya. Dan untuk di kelas ekonominya, di kelas ekonomi premiumnya juga sama, nanti aku tampilin di samping sini ya. Oke teman-teman, karena aku berada di depan sendiri ya, single seat paling depan, otomatis untuk legroomnya lumayan luas ya ini ya, untuk legroomnya. Dan juga kita nggak mendapatkan footrest atau sandaran kaki karena di depan kita ini langsung tembok, dan fasilitasnya adalah kita langsung dihadapkan dengan televisi yang menampilkan iklan dari kereta api ya. Lalu untuk sebelah kanan kita mendapatkan jendela yang lumayan besar. Lalu untuk
untuk single seat di stainless steel gen pertama ini, bangku paling depan atau bangku paling belakang ya single seat itu tidak mendapatkan tirai teman-teman. Di bangku paling depan ataupun paling belakang itu tidak mendapatkan tirai, tapi mendapatkan kaca film yang lumayan gelap ya. Lalu kita beralih lagi ke depan sini. Ini ada meja kecil yang bisa dipakai untuk menaruh 2 botol ataupun handphone ya. Lalu di bawahnya ini ada tempat charger atau steker, digunakan untuk menancapkan charger gadget kalian ya. Tapi jangan nancapin rice cooker ataupun catokan atau apalah ya, karena bisa menimbulkan mati listrik di rangkaian kereta Sancaka ini. Lalu kita beralih lagi ke atas. Itu ada cantelan yang berfungsi untuk nyantelin ini kresek sampah ataupun mungkin pakaian atau apa. Lalu di atas lagi kita mendapatkan lampu baca 2 buah, dan juga untuk atasnya lagi kita mendapatkan bagasi yang cukup luas sampai ujung ya, sampai ujung sini. Dan beda dengan kereta eksekutif yang New Image, itu kalau New Image kan mentok sampai nomor 3, nomor 21 nya itu dapat bagasi yang kecil ya. Kalau ini full sampai single seat pun atau kursi paling ujung itu dapat bagasi yang cukup luas. Lalu di depan sini ada televisi ya, seperti tadi yang aku bilang di awal, ini menampilkan iklan dari kereta api. Lalu di atas itu ada indikator untuk nomor kereta, nomor 04. Lalu suhunya sekarang ada di 23 derajat Celcius, yang dimana ini cukup dingin ya. Hari ini di rangkaian eksekutif kereta Sancaka itu dapat menampung 50 penumpang dengan konfigurasi kursi yaitu 22 menghadap dengan searah perjalanan kereta api. Dan yang perlu diingat, yang tanya single seat kereta eksekutif itu depan atau belakang, nomor kecil atau nomor besarnya, jujur itu acak ya teman-teman ya. Aku aja random milihnya nomor 1 dan ternyata berada di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api. Walaupun maju tapi dapat kanan, dan di depan sendiri otomatis dekat sama pintu. Kalau pintunya kebuka ya ini berisik banget sih. Dan juga kita mendapatkan kursi yang bisa di reclining, serta kita mendapatkan ini dia meja lipat berukuran kecil yang memuat sampai dengan berat 3 kg ya. Di atas 3 kg patah engselnya. Udah, mungkin gitu aja untuk fasilitas yang ada di kereta eksekutif 4 Sancaka sore kali ini. Ini dia toilet dari kereta api Sancaka di eksekutif 4 ya. Di toilet prianya, dan ada stiker mas-mas pakai Vespa ya. Oke, yang pertama adalah klosetnya, jelas kloset duduk. Ada jet shower di sana, table flushnya di sana itu yang kecil. Terus di sini ada tisu, tempat sampah, wastafel kecil, airnya mengalir dengan baik, tapi harus dipencet ya. Terus ada tempat sabun, di sini ada pegangan. Lalu ada pengharum ruangan, di atas ada blower, sini ada cantelan. So, sederhana aja. Dan yang jelas kita dapat kaca yang gede ya, bisa untuk ngaca. Jadi nggak terlalu kecil ya. Oke, gitu aja, sederhana tapi elegan. Walaupun ya udah ada yang new gen ya, tapi ini tetap lega sih untuk kereta eksekutif 4 Sancaka di stainless steel generasi pertama. Karena kereta api Sancaka sore ini lebih banyak nanti suasana di malam hari, maka kita menikmati indahnya senja atau mendung-mendung yang masih terlihat itu cuman sekitar 1,5 jam ya. Setelahnya kita akan beralih ke
malam hari, atau ya di sini tinggal gelap-gelapnya aja ya. Jadi kita menikmati waktu sore hari itu cuma 1,5 jam, karena kereta api Sancaka sore ini diberangkatkan kan jam 16.40, dan sebentar lagi juga kita bakal menuju ke berbuka puasa. Ini buka on the train ya. Dan untuk kebisingannya sendiri di kereta Sancaka ini, di eksekutif 4, agak masuk sih. Mungkin karena aku deket nih ya, dekat pintu, dekat bordes, jadi suara dari sambungan antar keretanya itu agak masuk ke dalam. Atau mungkin ini karena lintasnya ya. Nih, berisik. Kalian bisa dengar nggak? Dan untuk goncangannya sendiri, ini sih belum terlalu kerasa goncangannya, tapi berisiknya udah kerasa banget. Ya teman-teman. Oh iya, bisa didengarin sendirilah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:19 dan kereta api Sancaka sudah tiba di stasiun Mojokerto, yaitu pemberhentian pertama kereta Sancaka ini ya. Ternyata kita awal 8 menit. Yang seharusnya kereta api Sancaka ini masuk di stasiun Mojokerto 17.28, tapi ini masuknya 17.20. Awal 8 menit dan akan diberangkatkan pada pukul 17:31. Berarti 8 tambah 2, 10 menit kita nunggu di stasiun Mojokerto ini. Keren. Karena mungkin lintas Mojokerto sampai dengan Sepanjang itu sudah double track, jadi untuk ke Sancaka ini nggak ada silang-silangan ya. Kan biasanya untuk kereta api Sancaka ini silang di stasiun Krian, bersilang dengan kereta api Argo Wilis ya. Di videoku sebelumnya pada saat naik kereta api Sancaka ini di kelas ekonomi itu ada. Yang belum nonton, linknya ada di atas ini. Dan sekarang masih jam 17.26. Jadi masih ada waktu sekitar ya 5 menit lagi lah. Lama banget cuy. Mantap nih Sancaka. Ini dari siapa kak? Namanya sih kak. Oh, ada notisnya nggak? Ada notnya nggak? Biasanya dari teman saya aneh-aneh semua notnya. Selamat berbuka puasa baik temanku. Oh iya, oke. Terima kasih kak. Iya, Kak. Makasih ya. Ini siapa yang ngirim cuy? Makasih lo buat bukanya. Baik banget ini sih. Kok pada tahu aku di sini ya, padahal nggak tersounding loh. Wah, tapi thank you sih yang ngirim. Terlihat di luar sudah remang-remang ya, yang artinya kita sudah memasuki waktu maghrib. Dan untuk perjalanan kali ini berada di bulan Ramadan ya, jadi buat kalian selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, karena sekarang sudah menunjukkan
waktu maghrib untuk wilayah Jawa Timur ya. Oke. Dan sekarang kita berada di peta Mojokerto sampai dengan Jombang, dan terlihat di luar itu sudah mulai remang-remang gelap ya. Dan setelah ini kita hanya akan menikmati malam selama perjalanan menuju ke stasiun Yogyakartanya. Jadi gelap-gelapan di kereta, nggak di luar kereta yang gelap sih, di dalam keretanya sih terang benderang ya. Dan untuk kereta Sancaka ini perjalanan sore dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta tidak ada mode malam ya, karena memang nggak terlalu malam sampai Jogjanya, itu sekitar jam 9 kurang 5 menit sih, atau jam 9 kurang 10 kayaknya. Ya udah, kita nikmati perjalanan dari stasiun Mojokerto sampai dengan stasiun Jombang. Tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:48 menit. Kereta api Sancaka sudah tiba di stasiun Jombang, dan di sini seharusnya kita berhenti itu 17.47 ya, atau 5:47 menit. Berarti kita lambat 1 menit dari jadwal, dan pemberhentian di stasiun Jombang itu hanya 2-3 menit saja. Dan sepertinya kita akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Jombang. Baik teman-teman, kereta api Sancaka saat ini berada di kecepatan 113 km per jam. Setelah tadi berjalan langsung di stasiun Kertosono ya. Dan di stasiun Kertosono kita bertemu dengan KA lokal Penataran Doho.
dan saat ini kita sedang menuju ke arah Nganjuk untuk pemberhentian selanjutnya. Dan untuk kecepatan sendiri, kereta api Sancaka ini berada di kecepatan 110 dan sekarang mulai mengerem. Sepertinya akan sampai di stasiun Nganjuk ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:16. Kereta api Sancaka yang aku naikin sudah tiba di stasiun Nganjuk ya. Di sini kereta api Sancaka hanya berhenti sekitar 3 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:19. Dan yang turun di stasiun Nganjuk lumayan ya, terlihat di depan yang turun di kelas ekonomi premiumnya lumayan banyak, tapi di kelas eksekutifnya nggak ada yang turun. Belum kayaknya. Dan kita tunggu aja kereta api Sancaka diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Nganjuk. Oke, update kecepatan. Sekarang kereta api Sancaka berada di kecepatan 113 sampai dengan 115 km per jam ya. Ini sudah termasuk hampir puncak kecepatannya yang 120. Kurang 5 km per jam lagi agar dapat 120 ya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:51. Kereta api Sancaka yang aku naikin sudah tiba di stasiun Madiun, Pusat Kedaulatan Daob 7 Madiun. Dan kereta api Sancaka di sini berhenti sekitar 5 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:56. Dan untuk yang turun di stasiun Madiun cukup banyak dan yang naik pun juga sama ya teman-teman ya. Karena memang kereta api Sancaka ini menjadi pilihan untuk kalian dari Surabaya ke Madiun ataupun Madiun ke Yogyakarta, seperti itu. Suasana di stasiun Madiun ini sedang hujan ya. Kelihatannya nggak teman-teman? Kelihatan nggak teman-teman? Sedang hujan, jadi kalau mau keluar tuh agak males juga ya. Tadi sih aku udah keluar. Dan kita akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 3 stasiun Madiun. Gas lagi.
melewati stasiun Sragen, dan kereta api Sancaka sekarang berada di kecepatan 118 km per jam, yang berarti hampir mendekati kecepatan puncaknya, yaitu 120 ya, hampir Vmax-nya. Karena memang kereta api Sancaka ini diperbolehkan berlari sampai dengan kecepatan maksimal kereta saat ini, yaitu 120 km per jam. Yang dimana untuk rangkaian kereta api Sancaka ini menggunakan stainless steel generasi pertama ya. Jadi untuk trademarknya itu adalah F. F itu berarti kereta api Sancaka ini boleh berlari atau kecepatan maksimal yang diperbolehkan untuk rangkaian ini adalah 120 km per jam. Jadi jangan kaget kalau misal kereta api Sancaka itu kalau dilintas sangat push banget ya, keren. Dan untuk saat ini penumpang di eksekutif 4 itu sudah berkurang jauh ya. Tadi kebanyakan turun adalah di stasiun Madiun, yang dimana itu adalah pusat kedaulatan dari Daob 7, dan juga banyak banget pegawai-pegawai LD atau luar dinas yang ngikut KA Sancaka ini. Jadi begitu stasiun Madiun itu pegawai LD sama beberapa penumpang tuh turun bersamaan. Itu jadi makanya di eksekutif 4 ini sepi. Dan sesaat lagi kereta api Sancaka akan berhenti di stasiun Solo Balapan. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Waktu sekarang menunjukkan pukul 20:01. Kereta api Sancaka sudah tiba di stasiun Solo Balapan, dan kita telat 1 menit dari jadwal, dan ini akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Dan yang turun juga lumayan banyak ya, karena di stasiun Solo Balapan sendiri kereta api Sancaka hanya diberi waktu sekitar 2 menit untuk naik dan turunkan penumpang. Jadi kita udah telat 1 menit, tinggal 1 menit waktu tunggu kita.
teman-teman, kereta api Sancaka sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Dan berarti tinggal satu stasiun lagi ya persinggahannya, yaitu stasiun Klaten. Baik, kita simpulkan aja untuk perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sancaka ini merupakan kereta api yang melayani rute dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta PP ya. Dan jadwalnya untuk regulernya itu 3 kali dalam sehari, tapi apabila peak event seperti Ramadan ini, jadwalnya itu bisa 4 kali sehari teman-teman. Jadi udah kayak minum obat ya, 4 kali sehari. Dan kereta Sancaka ini juga biasa disebut kereta patasnya Surabaya Jogja ya, karena untuk waktu tempuhnya dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta itu hanya 4 jam, dan kadang bisa kurang dari 4 jam. Dan untuk eksekutif 4 ini, penumpang yang dari arah Solo sampai dengan Yogyakarta ini kelihatannya udah nggak ada yang naik lagi. Dan tadi di stasiun Solo Balapan yang turun juga cukup banyak ya. Lalu untuk fasilitasnya semua berfungsi dengan baik. Untuk suhu kabinnya itu pas, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya, jadi pas. Dan juga yang menjadi catatan untuk perjalanan kali ini adalah suara kebisingan kabin dari KA Sancaka ini di eksekutif 4 ya, yang dimana tadi pada saat dilintas dari stasiun Mojokerto sampai dengan sekarang ini lepas Solo, itu benar-benar rangkaiannya berisik banget apabila dibuka pintunya ya. Kalau ditutup, kalau misal aku berada di bangkuku di depan situ ya, di nomor 1C, itu berisiknya itu masuk ke dalam teman-teman. Jadi agak terganggu juga untuk untuk suaranya ya, agak bising di telinga gitu loh. Walaupun pintunya udah ditutup, apalagi di lintas Solo Jogja ini yang terkenal sangat berisik. Wah, ini tambah masuk ini. Kalian pasti dengar ya suara bisik dari luar ya. Cuman tadi di beberapa titik kok senyap gitu ya. Ini tapi mulai lagi nih. Untuk perjalanan dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta ini kita hanya menikmati matahari itu sekitar 1,5 jam ya, itu pun kalau nggak mendung. Tadi di sepanjang perjalanan itu hujan teman-teman, dari Jombang itu hujan, terus kita berhenti di Nganjuk juga gerimis, lalu Madiun juga hujan tadi kan ya, lalu sampai dengan Solo Balapan ini juga tetap hujan. Jadi ya memang lagi musimnya ya. Dan juga tadi kereta api Sancaka berhasil mengovertake KA Kahuripan di stasiun Babadan, yang dimana itu udah dekat sekali dengan stasiun Madiun. Overall untuk perjalanan kali ini menyenangkan, dan kalian kalau misal ada rezeki, kalian harus coba KA Sancaka ini, karena menurutku ini bisa menjadi alternatif atau mungkin bisa menjadi pilihan utama dengan jam keberangkatan yang 4 kali sehari itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketinggalan kereta, di jam berikutnya itu pasti ada, karena jadwalnya satu hari itu bisa sampai 4 kali. Dan juga untuk kenyamanannya ini nyaman, hanya saja itu yang tadi suara bising dari kolong kereta dan juga dari sambungan itu masuk ke dalam kabin. Tapi untuk kenyamanan bangkunya itu udah nggak bisa ditolerir, itu udah nyaman banget. Baik, mungkin segitu aja, dan mari kita nikmati perjalanan dari
Solo Balapan ini menuju ke Klaten sampai dengan stasiun Yogyakarta. Dengan tibanya kereta api Sancaka di stasiun besar Yogyakarta, maka berakhir sudah perjalananku dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun besar Yogyakarta ini ya. Naik kereta api Sancaka di kelas eksekutif. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nanti ketika Mama Sijal upload video baru langsung muncul notifikasi di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, ke RT boleh, RW boleh, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun se-Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar pengalaman kalian naik kereta api Sancaka ini gimana, di kelas eksekutif maupun di kelas ekonomi premiumnya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mama Sijal pamit. Dadah.